terjadi pelecehan seksual kepada 30 perempuan. Saya kan kaget dong. Kenapa kamu nangis gitu kan? Itu tadi aku habis di body check. Ah, terus gimana? Habis di body check dan ditelanjangin dan difoto. Langsung terkejut sebenarnya aku Kak, karena ada satu finalis lain yang sedang tidak menggunakan busana. Jelita, kamu ini gimana sih? Kamu tidak bangga dengan badan kamu. Terus kamu gimana mau dikirim ke kompetisi di luar negeri, Miss Universe, karena di sana kamu Hello, we need to talk. Assalamualaikum, apa kabar Ibu Rizky? Baik. Mbak Shelly? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Dan dua ini inisialnya R sama J. Ya, betul. Jadi kita baru dikagetkan di 1 hari 2 hari ini dengan kabar yang begitu ya sekarang lagi viral banget ya. Gimana kalau ada pelecehannya ini ya? Betul, pelecehan seksual. Apa sih Bu yang terjadi ini sekarang? Ya, jadi seperti yang ada pemberitaan di luar sana gitu, saya mau mengkonfirmasi bahwa itu benar adanya terjadi pelecehan seksual kepada 30 perempuan di ajang Miss Universe Indonesia. Nah, ini tiba-tiba siapa yang tahu duluan gitu? Kok bisa sampai udah korbannya 30 baru tahu gitu? Nah, jadi saya kan dari Provincial Director Miss Universe Indonesia Bali. Jadi saya beli lisensi Miss Universe Indonesia Provinsi Bali. Kita mengadakan audisi, kita mengadakan bootcamp sampai dengan grand final, dan kita kirimkan 3 perwakilan kita, 3 perempuan dikirimkan untuk mewakilkan dari Provinsi Bali ke Miss Universe Indonesia di Jakarta kan. Nah, setelah itu karantina. Karantina itu 2 minggu atau 14 hari. Dan di hari ke-12 itu ada anak saya dari perwakilan Bali telepon saya sambil nangis-nangis. Saya kan kaget dong. Kenapa kamu nangis gitu kan? Itu tadi aku habis di body check. Ah, terus gimana? Habis di body check dan ditelanjangin dan difoto. Sedangkan itu di dalam kondisi sebuah ballroom dengan hanya disekat kayu, terus pintunya juga pakainya cuma banner. Di dalam itu ada 3 orang pria dan 2 orang wanita. Terus body checking itu tidak ada di kontrak, tidak ada di rundown. Jadi anak-anak tuh di hari itu tanggal 1 Agustus diminta untuk fitting. Tiba-tiba disuruh buka semua, ternyata di body checking. Jadi itu kondisinya anak shock ya. Dan dalam tekanan ya udah gitu. Mau gimana lagi, tapi udahnya ya luar biasa, kena mental sekali. Di foto, di video? Di foto. Di video enggak? Semua ya, enggak semua. Jadi dari 30 betul itu dari ada 30 finalis, 30 perempuan ini semua dilakukan body checking dengan ditelanjangi, tapi yang difoto hanya 5 perempuan yang difoto. 2 dari Bali, 1 dari Jawa Timur, yang 2 lagi tadi dari mana ya? 2 lagi siapa? Pokoknya ada ya. Ada yang deh. lain ya. Tapi semestinya kalau acara atau event seperti ini ya, event Miss Universe ataupun Putri Indonesia, emang ada body checking seperti ini? Saya udah tanya ya kan ke sahabat saya yang punya ajang kecantikan, itu nggak ada body checking. Saya tanya juga ada tuh yayasan sebelah gitu, ada body checking, tapi ya kan itu pun hanya untuk 5 besar. Jadi yang udah pasti akan dibawa ke pusat baru di body checking, dan prosesnya pun sangatlah sopan ya, dengan treatment spa dilakukan oleh terapis dan tidak membuka pakaian dalam. Jadi ini di luar prosedur lah ya. Pasti itu melanggar hukum. Jadi walaupun di dunia pun nggak ada kan yang Nggak body ada. checking seperti ini. Nggak ada gitu. Oke. Nah, siapa yang lapor duluan ke kakak gitu dari semua ada 30 Iya. perempuan ini? Ada 2 korban yang dari Bali tuh, anak itu lapor ke langsung. saya. Oke. Karena kan mereka berdua difoto. Nah, di sini hadir 2 orang dari, berarti 2 adik kita ini salah satu korban ya. Betul. Salah 2 dari korban Iya, itu ya. betul. Nah, paling muda siapa di sini?
Aku paling muda. Oh, kamu umur berapa? Aku umur 20 tahun sekarang. 20 tahun ya. Terus apa yang kamu rasain ketika kamu istilahnya disuruh-suruh gitu lah ya? Tentunya sangat kaget sih Kak. Jadi kalau boleh cerita dikit, jadi kita itu semua finalis dikasih taunya kita ada fitting untuk evening gown karena harus lulus sensor katanya. Karena kebetulan grand finalnya itu disiarin di TV. Oke. Dan dari situ saya masuk ke satu bilik kayu yang berada di ballroom saat itu. Tapi bilik kayu itu sangat kecil dan orangnya sangat banyak sekali gitu menurut aku. Dan tidak semua orang di sana berkepentingan. Jadi waktu aku masuk ke sana langsung terkejut sebenarnya aku Kak, karena ada satu finalis lain yang sedang tidak menggunakan busana. Seperti itu. Dan saya masuk, saya disuruh menanggalkan semua busana dan saya sebenarnya memakai underwear bagian atas, tapi di situ pun harus dibuka katanya. Dan dan saya sangat kaget, sangat shock, tapi karena saya terasa tertekan saat itu karena yang menyuruh saya untuk menanggalkan busana adalah orang yang punya otoritas, yaitu COO-nya, sorry. Dan di situ saya cuma memakai celana dalam dan disuruh melakukan beberapa pose yang menurut saya sangat janggal, seperti harus ngangkat satu kaki di atas dan dicek bagian kaki awalnya terus lama-lama ke area private saya, dan waktu disuruh muter balik itu saya diintip bagian sana dalamnya Bagian itu. belakangnya, Iya, bokongnya itu dilihat gitu. diintip gitu. Dan di sana itu bukan hanya perempuan saja, tapi ada beberapa lelaki juga. Kurang lebih sekitar 3 orang pria dan 5 orang perempuan. Eh, kamu waktu itu emang nurut aja gitu, nggak ada tiba-tiba kok saya tiba-tiba harus ngelakuin ini, itu dan lain-lain. Jadi kebetulan pelakunya COO-nya ini sudah melakukan beberapa teror dari beberapa Jadi hari CEO-nya itu tuh sebelumnya. galak. Iya, Jadi si galak. anak-anak itu dibentak-bentak tiap malam setiap jam 10 ke atas ya. Iya. Anak-anak itu tuh dibentak-bentak tiap hari. Gitu. Jadi mereka di bawah under pressure ya. Jadi takut kan. Dan kalau misalkan ini suka diancam juga ya, kalau misalkan tidak melakukan kalian akan dikurangi katanya Iya, dikurangin nilainya. poinnya, dan saat itu sudah H-2 grand final. Jadi saya merasa sayang banget nih kalau berhenti di sini, apalagi kita udah berjuang selama 12 hari full untuk membanggakan Jawa Barat dan membanggakan Indonesia, of course. Seperti itu. Nah, kalau untuk J. J ya, kalau J apa yang kamu pengen ceritain gitu dari kejadian ini? Kalau dari cerita pribadi saya kan termasuk yang awal-awal Kak. Saya tuh finalis pertama yang body check dan saya Oh, dipanggil. kamu yang pertama kali? Iya, saya pertama. Oke. Jadi saya belum tahu itu lagi mau ngapain, dibilangnya untuk fitting evening gown. Karena sama sekali tidak di rundown, di kontrak tidak ada. Pokoknya sebelumnya belum ada konfirmasi tentang adanya body check ini. Ya udah, saya masuk ke sebuah bilik kayu ini yang benar-benar kecil tapi orang bisa lalu lalang di situ, di dalam sangat ramai, dan saya tuh dapatnya finalisnya sendiri Kak. Jadi kalau berbeda dengan Rati kan ramai-ramai dengan finalis lain, saya sendiri. Di sana ada beberapa pria dan juga perempuan juga lumayan banyak. Terus orang tuh bisa keluar masuk di situ dengan mudahnya. Lalu saya melepaskan busana saya karena yang saya tahu ya udah fitting evening gown. Kemudian saya tiba-tiba disuruh dengan seperti yang tadi dibilang, karena CEO-nya tuh kan galak ya. Jadi ya emang ngomong ke finalis juga memang galak, kayak untuk disuruh lepas pakaian dalam bagian atas. Terus saya kaget karena kenapa harus dibuka? Karena kan ini evening gownnya untuk di TV. Evening gown kita tuh tertutup, jadi pakai atasan pun nggak apa-apa. Ya udah, tapi saya karena takut ya udah saya lepas bagian pakaian dalam saya. Terus saya tutup karena saya malu, ada jenis kelamin lain kan Kak. Terus saya dimarahin, dibentak. Jelita, kamu ini gimana sih, kamu tidak bangga dengan badan kamu. Terus kamu gimana mau dikirim ke kompetisi di luar negeri, Miss Universe, karena di sana kamu akan
lepas busana tuh di depan banyak orang, body checknya di depan banyak orang, katanya gitu kan. Terus saya ya karena pressure diliatin semuanya benar-benar tegang juga yang lain. Terus kayak saya ya udah gara-gara ini penilaian juga, H-2 grand final dan kakaknya juga selalu marah-marah juga tiap malam. Jadi saya pressure, ya udah saya nurut-nurut aja. Terus tiba-tiba disuruh angkat kaki satu ke kursi, terus dicek kaki saya ini apa kekurangannya, terus naik ke atas ke bagian private bawah saya, terus dibahas terus itu bagian private saya. Kayak ya ampun, kayak itu nggak kuat banget sih sebenarnya. Kak di situ pengen cepet-cepet beres. Terus ya udah tapi mereka kalau saya dapatnya yang tidak difoto tapi dicatat kayak kekurangan saya apa badannya, lalu disuruh putar balik untuk dicek bagian belakang dan bawah itu apa kekurangannya. Di sebelah saya ada Ibu Rizky. Ibu Rizky ini berarti Province Director Jawa Barat. Betul. Dan Ibu Rizky ini saya udah kenal sebelumnya. Saya waktu ngundang saya nggak tahu Ibu Rizky yang datang. Pas datang kok Ibu Rizky. Ibu kan berarti salah satu sponsor gitu ya di acara Bukan, ini. jadi kita tuh saya sama Sally ini kan Sally Bali, saya tuh Jawa Barat. Yang jadi nyari kita anak-anaknya. membeli lisensi untuk Miss Universe Indonesia Jawa Barat. Oke. Jadi kita mengadakan audisi di tanggal 3 Juni kemarin. Datanglah 70 orang wanita cantik ya di Jawa Barat. Akhirnya kita pilih 20 orang. Dari 20 orang itu kita karantina. Lalu setelah karantina ada juga preliminary namanya. Terus ada grand final, terpilihlah 3 orang yang kita berangkatkan ke nasional. Nah, ini J dan R ini adalah salah duanya, ada salah satunya lagi sedang sakit. Dia dari keluar karantina sampai yang di nasional ya, sampai sekarang itu belum sembuh sebetulnya. Jadi mungkin mental. Apa ada traumanya juga? Mungkin sih ada ya, karena memang setiap saya bilang udah sembuh belum, ayo kita speak up, saya bilang gitu. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang ya kapan lagi? Iya. Karena kan di sini saya rasa banyak ya korban-korban yang pernah mengalami hal ini. Tapi nggak berani ngomong. Betul, nggak berani ngomong, malu, takut dibully, takut dihina gitu kan. Makanya saya bilang ke J sama R ini, saya bilang kamu harus bicara, kamu harus ngomong. Karena kalau kita nggak bicara sekarang, nanti tuh tahun depan akan terulang lagi kejadian ini. Dan saya takut, saya punya anak 2 loh, perempuan mengata. Kalau misalkan saya nggak menyuarakan ini, nanti bagaimana dengan anak-anak saya? Gitu. Apalagi yang mereka bercita-cita pengen jadi model, Betul. jadi kalau ini terjadi terus dianggap ini hal biasa gitu ya. Betul, Saya karena juga kan yang dipilih di sini anak-anak yang bertalenta. Anak-anak ini semuanya kayak R sudah pernah ikut pageant lain dan dia pernah juara 1 ya. Pernah juara 1 juga. Terus J juga seorang model. Kalau misalkan nanti someday lah jadi terkenal, terus fotonya ini atau ada ini kan ada ini ya, ini ruangan, ini ada CCTV. Di semua ballroom itu ada CCTV. Kan itu kelihatan. Dan sekatnya hanya kayu, nggak lebih dari 2,5 meter. Nanti saya akan perlihatkan fotonya ke Bang Atta setelah selesai. Jadi di atas tuh CCTV pasti nyorot. Nah, yang saya takutkan, kita sih udah minta ya ke kepolisian. Jadi kita minta untuk ditarik videonya. Kebayang nggak anak-anak 30 anak perempuan di sana buka baju, buka bra. Ada yang ngangkat kakinya satu ke kursi, terus dilihat area private-nya. Ada yang difoto. Aduh sorry, saya sampai nafsu ini. Tahan, nggak pakai emosi. Ada yang difoto, ada fotonya. Nanti saya perlihatkan juga. tapi Gitu. kalau misalnya kan ibu berarti waktu dapat anak-anak ini, anak-anak berbakat ini, mereka daftar sama keluarganya dong, Betul. sama orang tuanya kan. Betul. Ini ada kekecewaan gak sih dari keluarga-keluarga yang langsung ke ibu, apalagi kan ini ibu yang bawa mereka, istilahnya ibu yang jadi ibunya mereka juga gitu. Betul. Makanya di sini saya punya tanggung jawab yang sangat besar. Jadi mamanya J, R, dan M satu lagi, kita punya grup. Di dalam grup itu kami selalu berkomunikasi. Saya bilang waktu saya dapat kabar dari Ibu Sally ini, Teh itu anak-anak difoto katanya. Ada mungkin di fotonya anak-anak Bali. Bu Sally yang Bali ya. Tapi anak-anak ini telanjang di body checking. Teteh tahu nggak katanya? Saya langsung masuk ke grup MUID, saya bilang di situ, saya bilang tolong hapus foto itu. Kalau kalian tidak menghapus, saya akan kirim polisi sekarang juga. Saya bilang gitu kan. Baru dari situ tidak ada yang menjawab satu orang pun. Akhirnya kami telepon di sana ada Rio Motret,
ada Ko Eldon, saya bilang tolong saya, tolong kalian periksa handphone yang memfoto itu si COO itu, tolong hapus. Akhirnya mereka hapus. Kita punya bukti videonya. Gitu. Jadi waktu mereka menghapus pun, cuma kan ini jarak waktu dari foto sama menghapus itu kurang lebih 2 sampai 4 jam. Ada kemungkinan nggak kalau misalkan sudah terkirim dan lain-lain. disebarluaskan, itu yang kita takutkan. Kalau misalkan mereka sudah menjadi orang, sudah terkenal, tiba-tiba foto ini menyebar, bagaimana? Siapa yang mau bertanggung jawab gitu? Nah, sekarang waktu Ibu Shelly mulai speak up ya, aku lihat Ibu Shelly cukup vokal dalam speak up ini. Ada nggak sih ancaman-ancaman yang nyampe ke Ibu ataupun hal-hal Banyak banget. Saya sampai dibilang mau diserang, buzzer udah pada ngancem-ngancem. Tapi ini saya nggak peduli. Karena apa? Sebenarnya dari awal ya Teh Kiki, dari awal itu mereka itu udah problematik lah. Sudah banyak sekali masalah, tapi ini masalah masih merugikan pribadi, merugikan saya, merugikan Teh Kiki, jahatin saya, jahatin Teh Kiki. Saya nggak peduli itu. Ya udah deh. Daripada bikin ribut, udah selesai aja. Tapi kali ini yang dijahatin ya kan, yang dirugikan ini 30 perempuan. Masa saya diem ya kan? Kalau bukan saya memberanikan diri untuk speak up dengan segala tekanan, ya siapa lagi gitu. Udah saya benar-benar mengambil keputusan yang bulat. Ya mau gimana semoga sih membuahkan hasil ya. Dengan adanya speak up kita ini. Mudah-mudahan keadilan ditegakkan. Iya. Karena bukan hanya 30 wanita kalau menurut saya, tapi di sini adalah 30 orang tua juga. Iya. Artinya mereka punya saudara, mungkin 30 saudara juga yang nggak terima gitu ya. Betul. Bahkan masyarakat Indonesia juga seluruh dunia Bang Atta. seluruh dunia nggak ada yang terima gitu. Ini Apalagi udah saya ramai juga banget. saya punya anak cewek sekarang mau 2. Jadi waktu ngelihat ini viral, yang pertama kali ngasih tahu tuh istri saya. Sayang, kamu harus ngomong nih sama orang ini, harus podcast sama ibu ini, panggil hari ini gitu. Jadi aku tau Ibu Rizky. Nah, karena dia juga ngerasa coba ya, karena misalnya anak dia mau jadi penyanyi, mau jadi model, masa harus kayak gini gitu kan? Iya kan. Ya ini satu hal yang baru terungkap, dan aku pribadi karena nggak pernah ngikutin dunia per Miss Universe, Miss Putri Indonesia, aku nggak tahu gitu ya. Nah, kalau yang Bu Shelly lihat sudah sejauh mana proses hukum yang berjalan gitu? Iya, jadi kemarin tuh tanggal 7 Agustus kita melakukan laporan ke Polda Metro Jaya dengan membawa korban dari Bali yang difoto itu, sudah diberikan keterangan dan alhamdulillah laporan kita sudah diterima. Terus tadi pagi juga pelapor sudah dipanggil oleh Polda, udah memberikan semua keterangan, dan nanti hari Senin semua berkas korban itu udah diminta oleh Polda. Jadi alhamdulillah sih kita nih proses hukum kita ini sangat cepat sekali karena kita didukung juga oleh Ibu Bintang Puspayoga dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dari Kemenparekraf juga dari Pak Sandi Uno dan Ibu Nur Asia Uno, dan dari Kementerian Investasi Pak Bahlil dan Ibu Sri Bahlil. Jadi banyak sekali yang mendukung ya. kita. Nah, kalau dengan dukungan sebanyak ini ya, tapi kan ada juga nih ya netizen yang namanya hidup ya. Kadang ada yang komennya positif, ada yang ada juga yang negatif gitu ya. Ada yang bilang, kalian kan tahu kalau Miss Universe kayak gitu, kenapa masuk itu salah sendiri. Nah, kalau Ibu Shelly sendiri membalas omongan seperti itu? Ya, jadi kalian tuh kalau ada yang komen begitu, kalian tidak bisa memposisikan diri ketika di situasi yang seperti itu gitu kan. Ya itu posisinya mereka tuh udah menjalani karantina 12 hari. Sisa 2 hari lagi, masa mereka mau menyerah, menolak? Karena mereka ini kan mempunyai tanggung jawab juga kepada kita, para provincial director gitu. Dari Bali, aduh kalau aku nangis terus menyerah terus sampai akhir diskualifikasi, aku mengecewakan orang tua, ya mungkin keluarga yang sudah mendukung, terutama kita provincial director. Jadi mereka tuh serba salah gitu. Bukannya mereka menuruti, bahkan yang Bali itu sudah menolak loh. Dia tidak mau tapi tetap dipaksa. Malah body shaming ya kalau yang Bali itu ya. Coba yang Bali itu sampai sekarang anaknya sakit. Jadi dia kena mental karena dia di body shaming. Dia dibilang kayak gini, kamu tuh nothing. Kamu pikir dengan badan kamu yang jelek itu kamu bisa menang katanya.
Kamu harus operasi kamu ini. harus operasi ini. Ya aku kayak langsung disambar petir di siang bolong gitu. Aku denger begitu, oh my god, kalau anak aku yang digituin itu gue nggak akan terima gitu, anak gue dijelek-jelekin begitu, di body shaming Dan di depan orang banyak. di yang depan pasti orang banget, Kak. banyak. Terus Gitu. akhirnya ya dia kayak kemarin juga laporan di Polda, dia sampai gemeteran, Gemeteran, tangannya dingin. tangannya dingin sampai nangis, Nangis terus langsung terus. sakit kan. Iya. Gitu loh. Ini kok segitunya ya. Jadi kita sendiri nggak ini loh, nggak habis pikir kenapa ini Iya. bisa terjadi. Terima kasih soalnya ini kalau Mbak Sally sama Bu Rizky dan teman-teman udah mau Iya. speak up soal ini gitu. Iya. Nah kalau R sama J sendiri waktu ikut ke Miss Universe ini impiannya tuh mau jadi apa gitu? Goals kamu apa di Miss Universe ataupun Putri Indonesia gitu? Kalau goal saya sendiri mau ikut Miss Universe, sebenarnya Kak ini beauty pageant pertama saya. Nah di sini saya mau keluar dari comfort zone saya dari dunia modeling. Terus ya udahlah, trying to untuk coba beauty pageant. Terus as my advocacy, emang saya punya advokasi yang emang pengen take awareness about poverty and children's rights. Di situ saya fokusnya di situ. And then about beauty pageant pada umumnya, especially Miss Universe, woman empower woman. Nah dengan ada kasus ini, saya dan teman-teman yang mau speak up tuh sangat emang perlu speak up sih Kak. Kenapa? Coba kita tuh sebagai Miss Universe di sini tidak hanya beauty, brain, behavior, tapi kita juga harus speak sebagai Miss Universe. Nah yang saya sedih tuh masih banyak teman-teman kita yang belum mau speak up. Banyak alasannya, beberapa ada yang karena takut dengan media, ada yang masih Malu kayak juga. malu, dan kasarnya kayak masih menormalisasi beauty pageant tuh body check tuh it's normal gitu. Tapi menurut saya emang yang seperti yang hal sedetail ini kita sampai dilihat posisinya berbagai macam, lalu kita dilihat private-nya dan difoto, itu menurut saya udah gak normal. Jadi sebagai kita beauty pageant dan Miss Universe, dan kita mewakili Indonesia loh di sini, dan kita tuh gak selfish. Saya tidak hanya memikirkan tentang diri saya sendiri, tapi memikirkan teman-teman 30 finalis yang lain dan juga semua perempuan di Indonesia dan anak-anak juga kan Kak. Kayak dengan kita speak up juga, ya kita harapnya juga kan Kak Ata juga punya anak perempuan kan Kak. Betul. Berharap tuh bisa menolong mereka. Betul. Karena setelah kita speak up ini, banyak netizen yang reply, terima kasih Kak J sudah speak up, karena di sini kami korban pelecehan seksual harassment tuh masih takut untuk speak up, tapi dengan kalian the true Miss Universe itu berani speak up, itu merupakan hal yang kita merasa tertolong sekali tentang ini. Dan sekarang kan udah sampai ke pihak berwajib, ke kementerian. Jadi ya saya emang tujuannya buat ya udah untuk menyelamatkan ya teman-teman juga gitu loh. Gimana orang tua kamu respon dengan kejadian yang kamu alamin sekarang? Ya ibu orang tua saya emosi sekali sih Kak saat saya cerita. Dan sampai sekarang ya ibu saya tuh benar-benar emosi dengan sang pelakunya, CEO-nya. Bahkan ibu saya tuh kalau ketemu, aduh udah geram banget. Ya sedih juga karena pengaruh ke mental saya Kak. Karena ini udah first impression saya ke beauty pageant Indonesia tuh udah kayak ya ampun, kok saya kasarnya dilecehin gitu loh. Padahal kan ini tujuan kita ikut ini, apalagi Miss Universe paling beauty pageant terbesar di dunia, tapi kan woman empowerment, tapi kita mendapat perlakuan seperti ini. Ya mungkin ini ya emang kesalahan dari salah satu ya bisa dibilang pimpinan di sana. Ya kita tidak, ya bukan salah dari organization, tapi harusnya pengennya sih kita ada tanggapan dari yayasan lah ya Kak. Nah kalau R sendiri, kamu kan di sini paling muda. Iya betul. Dan mungkin sedikit berbeda dengan J, aku udah punya pengalaman di pageant sebelumnya, dan aku bisa meyakinkan kalau tidak ada yang namanya body check, apalagi sampai seperti itu. Oh jadi kamu sebelumnya udah pernah ikut? Pernah ikut ajang lain di organisasi yang lain juga. Tapi tidak ada kayak gini? Tidak ada sama sekali seperti itu. Dan alasan saya ikut Miss Universe adalah it's my childhood dream gitu. Aku dari kecil ngelihat Miss Universe as women who can inspire others. Jadi aku waktu pas gedenya aku pengen jadi wanita seperti itu. Mereka tuh role model aku. Makanya aku ikut Miss Universe Indonesia. Semoga aku bisa menjadi inspiring women for Indonesian gitu. Apalagi aku mempunyai advokasi yang
sebenarnya belum pernah dibawa di Miss Universe manapun seperti itu. Aku membawakan advokasi lupus, yaitu sebuah penyakit autoimun yang telah menyerang banyak wanita. Apalagi beauty queens juga banyak yang kena juga seperti itu, dan sangat disayangkan kita semua 30 finalis mempunyai niatan baik untuk mengharumkan nama Indonesia, berkarya untuk atas nama Indonesia, tapi malah kita diperlakukan seperti itu dan anggapnya diperlakukan juga sebagai objek gitu. Hak asasi kita sebagai perempuan, apalagi hak diri kita sendiri itu sangat direndahkan gitu Kak. Dan kita juga mau menekankan di sini kalau kita berani speak up bukan karena kita kalah terus kita malah jadi koar-koar. Enggak, kita enggak kayak gitu. Kita mau speak up karena this is what is right. Banyak wanita di sana yang mengalami pelecehan ini tapi belum berani speak up seperti yang dikatain J. Jadi dengan kita melakukan ini, speak up ke beberapa media, banyak sekali ternyata wanita yang reach out ke aku, cerita pengalaman mereka. Oh, aku pernah diginiin tapi aku nggak berani speak up. Makanya terima kasih banget loh KR udah bisa menyuarakan untuk kita, mempunyai platform untuk kita supaya bisa berani. Dan tujuan kita sama, bukan hanya untuk MUID Sisters untuk bisa speak up lagi, tapi mungkin beauty queens di organisasi lain ataupun perempuan Indonesia di luar sana yang mengalami hal yang sama tapi belum berani atau belum mempunyai wadah yang tepat seperti itu. Nah, kalau dari R sama J sendiri ya, luar biasa ya penyampaian mereka. Memang mereka well educated juga dan punya visi misi untuk kepentingan banyak orang juga. Betul. Nah, kalau kamu, apa yang kamu mau sampaikan, mungkin yang lagi nonton R sama J, mereka pernah ngalamin hal yang sama. Apa yang harus mereka lakukan gitu? Kalau menurut saya sih dare to speak intinya. Jadi berani berbicara. Yes, Oke. berani berbicara karena aku di sini meyakinkan kalau semua cerita itu valid dan semua cerita yang kau punya itu berharga dan matters in this world. Nggak ada, oh mungkin aku pengalamannya nggak seberat perempuan lain, tapi itu masih valid gitu Kak. Itu pelecehan, it's pelecehan gitu. Nggak ada yang direndah-rendahkan atau yang kurang gitu menurut kriteria. Menurut aku, no matter who you are or no matter if you don't have any backup lah istilahnya, you still have a voice and you should use that voice for good gitu. Karena kamu nggak tahu dengan cara speak up bisa nge-inspire siapa aja untuk bisa keluar dari comfort zone mereka. Ya, luar biasa yang disampaikan oleh adik-adik kita ini. Kalau dari Mbak Sally sama Mbak Rizky sendiri ini, kita udah banyak sekali dapat input. Bahkan saya sendiri nih lagi banyak belajar tentang ini. Apalagi saya punya adik cewek itu 5. Banyak adik cewek saya ada 5. Anak cewek 2, istri 1, cewek juga pasti ya. Tapi maksud saya, saya dikelilingi hidup saya harus melindungi para wanita. Ibu saya juga, mertua saya ada 2 cewek juga. Jadi saya hidup dikelilingi oleh perempuan-perempuan yang menurut saya hebat di bidangnya masing-masing gitu ya. Dan mereka pengen ya, aku belajar banyak juga ya dari mertuaku, misalnya kayak Ibu Krisdayanti gitu ya. Dia tetap mau sebagai perempuan bukan hanya seperti yang normal-normal aja gitu. Dia pengen bikin perubahan di pemerintahan, di karirnya dia. Istri saya juga dia pengen ngelakuin hal yang dia belum bisa gitu ya. Tapi inilah pentingnya ya, mungkin nggak semua orang punya rezeki yang sama gitu ya. Rezeki yang sama tuh kayak ada lucknya, ada rezeki dari Tuhan, kayak bisa, saya bisa menjaga diri saya. Ada orang tuh ternyata anak-anak bahkan pengamen aja itu cewek, itu lagi tidur malam ada yang lecehin loh. Iya betul. Itu saya dengar ceritanya loh. Ini kan istilahnya mungkin di keluarga saya masih beruntung kita bisa melindungi itu gitu. Tapi banyak di luar sana ya yang even anak kecil ya. Sekarang berapa banyak kasus setiap hari kita lihat di Lambe Tura, di akun-akun gosip, anak kecil diperkosa pamannya, perkosa bapaknya kadang-kadang, diperkosa tetangganya. Itu kan umur-umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun gitu. Mungkin Mbak Sally dan Mbak Rizky apakah akan bikin satu
entah pergerakan atau organisasi gitu untuk melawan ini semua gitu. Iya, jadi sebenarnya kan tujuan perempuan-perempuan berprestasi ini ikutan ajang kecantikan itu kan pastinya mereka harus menjaga harkat dan martabat seorang perempuan. Tapi pada kenyataannya saat ini yang terjadi gitu kan 30 perempuan ini kan dilecehkan ya, direndahkan gitu. Nah kita nggak bisa tinggal diem ya kan. Apa yang bisa kita lakukan, kita perjuangkan untuk keadilan dan maksudnya biar semua masyarakat Indonesia tuh paham gitu. Ini nih perbuatan yang nggak benar gitu kan. Tapi harus ada nggak sih kayak polisinya sendiri gitu khusus case ini gitu kan kalau kita ke kantor biasa kan banyak tuh yang diurusin. Ada nggak sih khusus untuk menjaga kasus atau pelecehan, harassment dan lain-lain gitu? Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu adalah maksudnya wadah yang memang kita harus kesana lah gitu. Sekarang wadah itu sudah ada. Betul, sudah ada. Dan sudah ada pasalnya malah betul, ya tadi sudah ya, ada pasalnya dan Ibu Menteri pun udah menjadi koordinator untuk untuk perempuan dan anak ini berani untuk speak up seperti itu. Jadi jangan khawatir, jangan takut gitu. Kalian tuh dilindungi kok gitu. Dengan kalian speak up tuh kalian dilindungi, bukan malah sebaliknya. Misalnya dia orang biasa nih, dia habis kena pelecehan, dia speak up, atau dia didatengin gitu gimana? Ada nggak tempat minta misalnya? perlindungan itu Minta bisa. perlindungan Oh bisa ya? Berarti iya. di sana itu ada kayak kamar-kamar gitu. Ada psikolognya, Oke. jadi lengkap didampingi. Jadi yang di Bali juga tadi Ibu menawarkan betul. kalau misalkan perlu bimbingan untuk psikolog dan lain-lain akan disiapkan. Dan Oke. itu di setiap kota yang mereka punya. Betul. Nah, kalau ada yang pelecehannya di keluarga dia sendiri, Nah ini dia kan dia kan harus itu agak berani berat ya. tuh kan? Iya, betul itu dia harus kan. berani berbicara Tekanannya sebetulnya. seperti itu harus Iya. berani melapor dulu kan yang paling penting kan melapor nanti dapat perlindungan hukum dan harus kemana Itu diarahkannya. apakah nanti harus ada bayar lagi nggak atau Enggak atau sih, enggak? enggak. Kita Jadi maksudnya kalau waktu kita ngelapor ke situ langsung aja pemerintah yang langsung aja. Oke, lu- Dan pemerintah tuh aware banget kok tentang ini ya. Kita Iya, ajak betul. kemarin disambut dengan maksudnya responnya bagus kayak gitu. top Ibu Menteri. Iya Semoga dong. bisa seperti ini terus ya. Iya, kita Terima kasih lah buat Ibu Menteri ya. Tadi Iya. kita juga Semoga. sudah diterima dengan baik Betul. dan anak-anak ini pun disambut dengan baik dan Betul. beliau ini sudah memberikan perlindungan untuk mereka semua. Dan Ibu Bintang juga tadi bilang ya, pokoknya mengajak semua anak-anak jangan takut. Iya. Untuk sisanya mungkin sekitar 22 orang lagi yang belum melapor, ayo bersuaralah kalian. Karena di sini suara kalian tuh diperlukan. Come on, speak up. Kalau bukan sekarang ya kapan lagi gitu kan. Kalau bukan kita semua yang ada di sini ya siapa lagi. Betul. Iya, begitu perbincangan yang luar biasa sekali pada malam ini. Terima kasih untuk adik-adik, untuk Ibu Sally, untuk Ibu Rizky yang sudah Kasih, mau Kak. speak up. Dan semoga dengan adanya podcast ini banyak perempuan-perempuan di luar sana punya semangat baru untuk bisa seperti yang kata Iya. KKR sama J tadi, Iya. beranilah Betul. dare to speak gitu ya. Iya. Gimana kalau kamu walaupun kamu nggak punya backup, nggak punya apa, tapi kamu punya suara gitu ya. Iya. Betul. Kamu punya suara, kamu punya hak asasi manusia, kamu adalah perempuan gitu ya. Betul. Kalau menurut saya ya mereka ini yang berani speak up, mereka adalah pahlawan, ya kan? Oke. Bukan cuma untuk case yang sekarang, tapi untuk yang Case-case akan akan datang. datang. Iya, kita nggak mau terjadi lagi. Makanya kita memberanikan diri gitu loh. Jadi tolonglah ya netizen atau masyarakat, please Jangan diapresiasi, jangan malah dibully gitu loh. Aku sedih sih memang kalau baca-baca komentarnya. Cuma ya mungkin aja itu buzzer. Udah deh, aku bilang keep positif. Yang kita lakukan ini udah bener ya kan. Yang kita jalanin ini semoga bisa jadi manfaat untuk banyak orang. Jadi nggak perlu pedulikan yang negatif-negatif. Soalnya kata-katanya juga nggak enak sih. Kadang-kadang Iya. lebay amat sih kalian. Iya. Terus kenapa kalian mau ditelanjangin kok baru Betul. ngomong sekarang dan lain sebagainya. Jadi kayak mematahkan semangatnya mereka gitu loh untuk berbicara. Betul, tapi body checking itu sebenarnya bisa nggak sih itu cewek doang nggak ada cowok gitu? Harusnya Harusnya perempuan gitu saja. kan? Iya. Harusnya tuh begitu dan maksudnya nggak sampai membuka pakaian dalam. Ini Gitu. contoh aja ya Bang Anta sedikit motong nih ya. Waktu di Jabar kita ada body checking, Ada, benar? ya, ada. Nah itu di satu ruangan seperti ini tertutup dan itu yang body checking saya, asisten saya Tarisa, yang satunya lagi pegawai saya perempuan juga namanya Mbak Tika. Jadi nggak ada cowok sama Tidak sekali. ada. Oke. Lalu tidak ada foto. Waktu itu anak-anak menggunakan
menggunakan baju renang. Memang sudah kami informasikan bahwa setelah deep interview kita akan melakukan body checking di ruangan ini, saya bilang gitu. Mereka buka itu juga pakai baju renang ya, pakai baju renang. Saya punya satu kertas yang digambar di situ. Jadi misalkan ada jerawat, misalkan ada tato, itu saya gambar di situ. Asisten saya nulis tato misalkan, selulit ada di sini gitu. Jadi nggak difoto sama kita. Nah, itulah proses yang betul. Oh, jadi body check ini sebenarnya ada tapi tidak yang diada-adain gitu ya. Iya, sebetulnya Nggak wajib nggak sih. wajib sebetulnya, Nggak wajib iya. Cuman kan memang kalau misalkan mau kita tahu anak ini mau dikirim ke nasional atau ke internasional, itu lebih baik memang kita cek dulu. Jangan sampai sudah kita kirim ke internasional, nanti mungkin di sana menggunakan swimsuit, ternyata banyak yang harus dibetulkan gitu. Sekali lagi terima kasih Kak Sally, Sama-sama. Mbak Rizky dan Sama-sama, Bang R dan Atta. J. Semoga tadi mau udah-udahan tapi ya jadi udahan. Saking serunya ini kita belajar di sini. Semangat terus untuk perempuan-perempuan di luar sana. Kita semua bersama kalian. Kita semua bareng-bareng kita tunjukin kalau kita bisa ngelawan case-case kayak gini gitu ya. Iya. Sehat selalu. Semoga sukses karir kedepannya untuk adik-adik kita ini. Amin. Tetap Thank you. semangat. Thank you. Kalian punya masa depan yang cerah, punya pemikiran yang matang. Insya Allah menurutku sih selama kalian bisa kejar terus cita-citanya, semoga nanti one day akan menjadi perempuan yang menginspirasi, lebih menginspirasi kita semua. Amin. Mas Eli, Terima Pak Rizky, kasih. terima kasih. Terima kasih, Bang Atta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, we need to talk.